Talenta is potensi. Angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan? Ataukah Anda ada yang mengatakan talenta is not potensi? Jadi kalau di kelas sudah saya usir semua ini. Kamu mau belajar nggak sih? Ditanya ini belum? Apa nggak ada yang angkat tangan? Kalimat yang kami nyanyikan, merindukan Tuhan semata, biarlah itu boleh menjadi kebenaran, bukan sebuah retorika, pemanis kata dan kalimat Tuhan. Kami minta maaf, kami minta ampun kalau hidup kami jauh daripada merindukan Tuhan. Kemelesetan, kealpaan, kelemahan menandakan kami tidak merindukan Tuhan secara utuh. Kalau sore hari ini kami berkumpul di tempat ini, Tuhan puaskan kehausan teruna-terunamu Tuhan. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu sendiri, agar kami boleh merindukan Tuhan dengan maksud yang benar. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya yakin kita semua sering mendengar atau membaca atau melihat kata ini, talenta. Titik 2, memaksimalkan potensi. Tema ini ingin mensejajarkan antara talenta dan potensi. Oleh karena itu tema besar adalah talenta is potensi. Angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan? Ataukah Anda ada yang mengatakan talenta is not potensi? Jadi kalau di kelas sudah saya usir semua ini. Kamu mau belajar nggak sih? Ditanya ini belum? Apa nggak ada yang angkat tangan? Ya, untung kita bukan di kelas kuliah. Kalau di kelas kuliah udah saya tas satu-satu saya udah absen ini.
Tapi karena di gereja ini, wah harusnya satu-satu kita tanyain juga. Talenta sama dengan potensi. Do you agree with that statement? No one. Siapa yang bilang talenta is not potensi? 1, 2, 3, 25.000 orang. Saya coba untuk membuka beberapa bukti. Karena ini tema besar salah satu organisasi, saya ingin juga membagikan buat kita semua. Biasanya kalau judul skripsi, judul tesis, judul disertasi kan panjang tuh. Ada beberapa variabel kan. Itu kan mesti dibongkar kan. Dibongkarnya di mana? Landasan teori. Makanya kalau sampai kita ketemu di ruang ujian sidang skripsi, sidang tesis, atau sidang disertasi, saya akan bongkar dulu pengertian Anda mengenai judulnya dulu. Jangan-jangan mahasiswa nggak tahu dia pasang judul itu artinya apa, dia nggak tahu. Takut saya. Talenta dalam kamus bahasa Indonesia ternyata tulisannya hampir persis seperti bahasa Inggris. Tulisannya gini. Keren ya. Bacanya talent atau talent. Talent. Ternyata kata talent ini adalah pembawaan seseorang yang dibawa sejak lahir menjadi karakter. Kalimat ini ditambahi dengan pembawaan atau bakat seseorang yang dibawa sejak lahir. Itu talenta kan. Sedangkan dalam hal terbitan yang lain, ya nanti saya baca bagian yang lain. Talenta ini adalah bawaan, gen. Seseorang, jadi apabila seseorang memiliki talenta menyanyi, maka itu artinya sense of singing seseorang itu lebih mendominasi daripada sense of yang lainnya. Lalu Alkitab terbitan LAI mengatakan talenta itu adalah ukuran timbangan 34 kilo atau 600 dinar. Pasti ini bukan yang dimaksud dalam tema besar itu, ya. Belum lagi kita lihat potensi yang lain. Manusia. Teleskop hari ini yang paling terkenal kata teleskop Hubble yang bisa menangkap 300-400 juta kilometer, sehingga benda-benda langit terjauh pun bisa ditangkap. Makanya bisa dihitung antar jarak bumi matahari 150 juta kilometer atas lensa ini. Tetapi tahu nggak, ada lensa yang terhebat di bumi ini? Lensa apa tahu nggak? Lensa matamu. Lensa mata. Mau tahu hebatnya? Sederhana. Anda pernah nangis? Nangis karena apa, Pak? Oke dah. Nangis karena bahagia, pernah nggak? Tertawa, terkekek gitu, terus air mata keluar gitu. Gitu. Bercanda-bercanda, atau nangis karena sedih. Pernah kan? Pernah kan? Nangis karena nguap, pernah? Lagi nguap gitu, air mata cas gitu. Ternyata ketiga keadaan ini, komposisi air matanya beda-beda. Ternyata beda-beda. Air mata komposisi yang nangis karena sedih, menangis karena sedih, menangis karena bahagia, menangis karena uap, itu berbeda-beda. Itu hebat. Lalu apa kata potensi di sini? Ternyata talenta dan potensi berbeda jauh. Dalam kamus juga saya baca ternyata potensi adalah kemampuan yang memungkinkan dapat dikembangkan. Dalam Cambridge juga dijelaskan bahwa potensi adalah influence, pengaruh yang kuat. Jadi potensi atau kemampuan adalah suatu usaha yang dilakukan secara kuat dan komprehensif, serta dibutuhkan usaha yang berkesinambungan untuk mewujudkannya. Kita berhenti dulu di dua kata ini. Anda perhatikan gambar berikut ini. Anda kenal istilah iceberg? Iceberg. Tahu ya, iceberg. Permukaan es di lautan. Inilah yang menjatuhkan Titanic, yang the unsinkable ship. Titanic dia pikir ini adalah bongkahan es yang melayang. Bukan, ini adalah iceberg. Kenapa disebut dengan iceberg? Permukaannya memang sekian, tapi dalamnya gunung es. Nah, satu teori mengatakan begini. Ternyata yang visible, ini kan visible, hanya sekian. Ini adalah yang
invisible, yang tidak terlihat. Jadi kita jangan terganggu, terpengaruh dengan something yang visible. Perhatikan yang invisible, yang tidak terlihat. Ternyata ada satu teori mengatakan begini, yang visible itu adalah karakter atau kebiasaan atau habit. Saya percaya kita semua punya habit, punya kebiasaan, punya. Tapi sayang, ini hanya sekian saja daripada gunung es yang di bawahnya. Ternyata untuk membentuk karakter ini, membentuk karakter yang visible ini tergantung dari gunung es di bawahnya. Teori itu mengatakan bahwa yang paling dasar adalah prinsip, katanya. Inilah mengapa Bapak Gembala kita juga uring-uringan soal prinsip ini. Kalau Anda salah prinsip, dorongan ke atasnya pasti salah. Kalau Anda salah mendengar, dorongan ke atasnya pun akan salah. Inilah kegusaran dari beliau mengadakan setiap bulan seminar, PA, SK. Ini nih, supaya prinsip kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau salah, mati kita. Karena prinsip itu gak gampang untuk didapat. Kalau sampai salah pengajaran, mati. Pengajaran itu bukan hanya knowledge transfer. Jadi kalau guru dosa hanya mengajarkan knowledge transfer, itu salah. Pengajaran itu menciptakan spirit. Menciptakan apa? Menciptakan satu spirit. Pengajaran itu kuat. Kalau sampai pengajaran itu salah, mati anak-anak. Setelah anak-anak mendengar, melihat, copy paste kehidupan seseorang hamba Tuhan kah, pembicara kah, siapakah, dia punya prinsip. Oh kalau begini, begini. Oh kalau begini, begini. Kalau begini, gini, dan sebagainya. Itu berkembang jadi apa? Values. Ini tatanan yang kedua. Values atau nilai. Jadi kalau kamu dihianati, balas lagi lebih dalam. Kalau kamu dipukul, pukul lagi. Kalau saya pernah dengar orang tua marah-marah di kantor saya ngomong begini, Pak Franky, kalau anak saya dipukul dan sebagainya, panggil anak itu pukul depan saya. Tuh, anak kan dengar kan? Copy paste dia punya values, dia punya nilai. Kalau ada seorang menyakiti kamu punya kekuatan untuk nyakiti lebih dalam lagi. Salah nggak prinsipnya? Salah, totally wrong. Makanya kenapa Rehoboam Ministry itu gusar kalau bicara soal ini. Setelah dia punya prinsip, values berkembang jadi apa? Prinsip, values jadi apa? Jadi apa dia? Paradigm. Cara berpikir ini yang mengerikan. Kenapa kita setengah mati gusar kalau mendengar pengajaran yang salah? Bukan kita bermaksud untuk menyalah-nyalakan, bukan sama sekali. Kenapa? Karena pengajaran menciptakan spirit. Salah mendengar, salah memiliki prinsip, salah berprinsip, salah memiliki nilai, salah memiliki nilai. Paradigmanya salah, salah paradigma hampir semua salah. Yang kelihatannya saja sudah salah, apalagi dalamnya. Yang ini aja kita berusaha dengan mati-matian aja, ini masih kedodoran. Jadi Anda diciptakan untuk memiliki satu paket ini yang lengkap. Satu paket ini yang lengkap. Dan ingat, potensi. Ini tidak akan pernah bisa dibangun tanpa ini. Tidak bisa. Ini saja kita sudah setengah mati. Bicara ini, apalagi ini. Are you agree with me? Yes, sir. Yes, sir. Kurang tinggi ya Pak ya? Learning is the most important language. Your language express what is your learning. Kehidupanmu itu sebetulnya ekspresi dari apa yang Anda pelajari. Learning is something very private, individual. Jadi pada saat Anda mendengar firman Tuhan di kebenaran-kebenaran mimbar-mimbar Rehoboam, lakukan.
aplikasikan. Jangan bereforia dengan pengajaran yang bagus tetapi tidak berdampak. Aneh. Jangan euforia dengan pengajaran yang hebat tapi tidak influencing. Jangankan influence others, influence you saja enggak. Mengerikan, bukan? Kalau kita mengatakan learning is the most important than teaching, kita nggak peduli dengan orang-orang mungkin yang mempertanyakan pengajaran GBR atau ministry tentang ini tentang itulah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, kan proses learning. Kalau mereka mempertanyakan dengan baik, ya kita jawab dengan baik. Tapi kalau mereka mempertanyakan dengan marah dan sebagainya, ya kita nggak usah ladenin. Tetapi jangan lupa, kita juga punya potensi. Ada usaha yang harus kita lakukan. Saya takut orang itu membatasi mengembangkan potensi hanya di dalam lingkungan gerejawi, hanya di lingkungan rohani. Padahal mengembangkan potensi itu harus di segala aspek hidup kita. Di segala aspek hidup kita. Kalau Anda sebagai pemain drum seperti Glenn tadi, wah keren, jadi the best. Pemain piano ya, betul, piano, keyboard, jadi the best. Tapi kita jangan membatasi di lingkungan gerejawi. Anda sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, jadi pelajar mahasiswa yang terbaik, terrajin. Kenapa? Itu potensi yang harus dikembangkan. Tuhan sudah kasih modal di sini. Kalau kamu nggak jadi mahasiswa yang rajin, menjadi mahasiswa yang pintar, kamu membuang talenta itu, kamu menyia-nyiakan talenta itu. Matius 25 mengatakan orang sudah dikasih 5 talenta, dikasih 2 talenta, dikasih 1 talenta. 5 berbuah 5, 2 berbuah 2, 1 tidak berbuah. Bayangkan, tidak berguna. Jadi bicara soal potensi, bicara soal usaha, jadilah yang terbaik. Tergantung usahamu. Tergantung usahamu. Ya. Kami telah memperbincangkan bagian kecil daripada firman-Mu, di mana Tuhan memiliki maksud dan tujuan yang luar biasa menciptakan kami. Kami adalah manusia-manusia yang luar biasa, Tuhan, karena diciptakan oleh pribadi agung yang luar biasa pula. Oleh karena itu Tuhan, biar kami boleh bertumbuh mengembangkan potensi yang telah Tuhan berikan. Modal awal yang telah Tuhan berikan, terima kasih Tuhan. Kami punya tanggung jawab untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada pada hidup kami bagi kepentingan Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki prinsip-prinsip yang benar, yang dibangun daripada pengajaran-pengajaran yang kami dengar, Tuhan, sehingga mengkristal menjadi nilai-nilai kehidupan yang kuat, sampai kami memiliki paradigmanya ilahi, paradigmanya Tuhan, sehingga bertumbuh menjadi karakter yang menyukakan hati Tuhan, menyukakan orang-orang sekitar kami, menyukakan orang-orang, sahabat, siapapun yang berada di sekitar kami. Tuhan, tolong turunan-turunan-Mu pada sore hari ini, perlengkapi mereka dengan kebenaran yang benar, Tuhan, sehingga kami boleh mengimplementasikan, mengaplikasikan, dan mengimplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari, Tuhan. Tidak perlu kami berdebat, bereforia dengan setiap pengajaran yang kami dengar, tapi kami boleh wujudkan dalam kehidupan kami setiap hari lewat sikap, tingkah laku, perkataan kami. Nama Tuhan dimuliakan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lainnya. Kiranya berkat Tuhan memberkati kami. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, mari kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa, pimpinan dan persekutuan di dalam Tuhan Yesus, pernyatakan arah Roh Kudus berterima mulai saat ini,
esok sampai Maranatha Tuhan kembali kedua kali di awan-awan menjemput kita. Haleluya. Amin. Bagi teman-teman yang pengen terlibat dalam pelayanan, entah itu usher atau apapun, boleh hubungin gue. Mau pelayanan di Reborn atau pelayanan di seminar. Biasa kadang kalau seminar-seminar yang di atas itu kayak Lucifer atau yang kayak kemarin tuh ushernya adalah pemuda. Nah itu bisa daftar ke gua atau ke Joseph Immanuel di belakang sana. Di belakang pakai baju putih. Kita mengucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di Reborn Service hari ini. Dan kita pasti nunggu kehadiran kalian pada minggu depan. Jam 4 sore di sini, jangan lupa, dan see you next week. See you next week. Happy Sunday. Di belakang sana ada konsumsi kita makan-makan. Kita ngobrol bareng di belakang. Yo, what's up, community of the world? Welcome to Slap Worship Place, and you're watching us again. Ya, kita sekarang baru selesai Reborn. Coba saya ibadah, tadi udah om janji, keren banget, gokil. So stay tune di sini. Ya, kita lagi Reborn. Udah selesai kali? Udah selesai, ya maaf. Udah selesai Reborn. Sekarang lagi ngobrol-ngobrol, lagi makan. Nah, ini namanya Yosua. Ayo semua. Ini juga, ini namanya siapa? Jose. Dia lagi makan, lihat coklat. Wah, luar biasa, makin gemuk dia. Nah, jadi enggak sih. Jadi kita lagi ngobrol-ngobrol bareng, di situ rame-rame ngobrol sama-sama, kita makan bareng-bareng. Yang mau tahu keseruan kita lebih lagi harus datang setiap jam 4 sore di tempat ini, di lantai 3 di Arta Gading, oke? Hari Minggu. Iya. Oke. Halo.